ini tidak lepas dari air, di mana air itu adalah sungai, sungai atau alur sungai, dan pastinya akan bermuara di danau atau bermuara di lautan seperti itu. Nah, masalah masalah pengelolaan jasa lingkungan tadi yang mulai dari das, sungai, danau, kemudian nanti ada apa? Ada rawa juga kemarin sempat disinggung. Pada prinsipnya tidak lepas dalam bagaimana kita melihat kondisi fisiknya lebih dulu. Kondisi fisik, kemudian ada kondisi kondisi eksternal dalam artian kondisi kebijakannya, dan bagaimana kondisi-kondisi yang nantinya juga ini mempengaruhi bagaimana tatanan dari pengelolaan suatu ekosistem. Itu kemudian saya coba share screen yang ini. Pengelolaan jasa lingkungan danau. Jadi ketika berbicara masalah pengelolaan jasa lingkungan danau, berarti kita juga harus memahami bahwa di situ ada pengertian pengertian pengelolaan jasa lingkungan dan pengelolaan bisa dikatakan bahwa kegiatan merubah sesuatu sehingga memiliki nilai-nilai yang lebih tinggi dari semula. Jadi kalau berbicara masalah pengelolaan, berarti ada perubahan. Perubahan entah itu perubahan ke arah positif atau mungkin malah kebalikannya perubahan ke arah negatif. Nah, harapannya ketika kita melakukan pengelolaan bukan hanya perubahan yang ke arah negatif, tetapi bagaimana perubahan yang terjadi ini harus ke arah positif seperti itu. Nah, perubahan ke arah positif memang bisa dikatakan cukup berat ya untuk penanganannya, tetapi paling tidak ketika kita berusaha untuk melakukannya secara maksimal, berarti di situ ada upaya untuk memperbaiki seperti itu. Nah, ketika berbicara masalah pengelolaan berarti ada tata kelola atau penanganan dengan tujuan tertentu, dan untuk tata kelola ini berarti ada jasa untuk mengelolanya. Berarti di situ ada suatu kegiatan yang berwujud dalam suatu pelayanan ke konsumen. Nah, pengelolaan jasa lingkungan tidak terlepas dari pengelolaan jasa dan lingkungannya. Lingkungan berarti fisiknya. Fisiknya dalam artian ada biotiknya atau abiotiknya. Yang biotiknya sendiri pasti ekosistem. Kalau abiotiknya sendiri berarti bagaimana tanah, air, mineral, energi, kemudian surya, yang nantinya ini mendukung tumbuh kembangnya flora dan fauna yang ada di dalamnya itu. Dan tidak lepas dari antropol bagaimana keberadaan dari manusia atau masyarakat sebagai pendukung dari ekosistem yang nantinya harapannya selalu bersifat baik. Kemudian masalah danau. Danau ini sebenarnya suatu kawasan yang berasal dari aliran-aliran air yang mengalir, istilahnya air yang mengalir dari tangkapan-tangkapan atau dari das yang nanti bermuara di ujung, dan itu tidak bisa kemana-mana. Jadi bisa dikatakan titik akhir dari aliran air. Nah, danau bisa dikatakan sebagai bagian tubuh perairan yang dikelilingi oleh daratan dan terletak di daerah cekungan. Danau ini memiliki kedalaman yang bervariasi biasanya. Ada yang bisa dikatakan danau dangkal dari lautan, atau mungkin dia kondisinya dalam. Nah, air yang berasal dari berbagai tempat yang nanti bermuara di satu titik yaitu danau ini sebenarnya berasal dari beberapa
lokasi, yaitu salah satunya adalah sumber mata air, air tanah, air sungai, dan air hujan. Jadi titik muara akhir dari danau ada di mata air, berasal dari mata air maksudnya, kemudian air dari air tanah, air sungai, atau air hujan, yang nanti pasti terakhirnya dan bermuaranya di danau tadi. Merupakan wilayah yang tergenangi oleh badan air sepanjang tahun serta berbentuk secara alami. Danau ini terbentuk sebagai akibat gaya tektonik yang kadang-kadang badan airnya mengandung badan-badan dari perut bumi. Danau memiliki manfaat dan fungsi yang sangat penting, salah satunya sebagai uh, bagian untuk menciptakan keseimbangan ekosistem dan tatanan air. Kemudian danau juga mempengaruhi iklim sistem di sekitarnya. Kemudian danau juga berperan penting dalam reservoir yang terdapat yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan irigasi atau untuk pengendalian banjir serta penyuplaian air tanah yang ada yang akan meresap di beberapa titik hingga nanti dimanfaatkan oleh manusia. Nah, ini ada studi kasus untuk danau, salah satunya Danau Maninjau yang ada di Sumatera Barat, di mana danau ini sebenarnya sudah diatur 2004 tentang sumber daya air yang terdiri dari 3 komponen, terutama dengan komponen konservasi, pemanfaatan dan pengendalian daya rusak air. Kemudian ada danau yang merupakan sumber daya air yang telah banyak mengalami penurunan fungsi dan kerusakan ekosistem. Tujuan yang ingin dicapai dari rancangan kebijakannya untuk Danau Maninjau atau danau yang ada di Sumatera Barat ini, tujuannya adalah untuk merancang suatu kebijakan itu dalam hal pelestarian fungsi sumber daya alam lestari berkaitan dengan pemanfaatan Danau Maninjau, sehingga dapat dipergunakan untuk kemakmuran masyarakat sekitarnya. Kemudian ada Danau Maninjau ini sebenarnya juga memiliki tujuan lain, yaitu uh, dalam hal bagaimana memahami nilai-nilai yang ada di masyarakat terhadap keberadaan danau. Kemudian ada pemeliharaan keanekaragaman hayatinya. Kemudian ada terpeliharanya fungsi hidrologi dan ekologi hutan atau ekologi danau. Danau maksudnya hutan yang ada di sekitar danau dalam artian lebih ke danaunya. Kemudian penyelesaian tata letak tambang jaring apung ini juga menjadi kebijakan untuk pengelolaan. Kemudian ada menjaga debit air yang dimanfaatkan oleh PLTA. Kemudian ada pemerluasan lahan kerja dan peningkatan kesempatan kerja. Kemudian ada terpeliharanya kebijakan lingkungan dan pengelolaan perikanan yang baik bersama masyarakat. Dan ini juga nantinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar danau yang terpelihara yang nanti pemeliharaannya hubungan dengan kualitas air. Kemudian ada penegakan regulasi, kemudian ada pelaksanaan koordinasi kelembagaan antar instansi terkait. Ini juga menjadi bagian yang sangat penting dalam mencapai kebijakan pengelolaan. Kemudian kelompok masyarakat yang terkena dampak dalam pemanfaatan danau yaitu ada sekitar 14, antara lain petani keramba jaring apung yang mereka memanfaatkan lokasi untuk mencari ikan. Kemudian ada petani perikanan tangkap, kemudian ada masyarakat setempat, kemudian ada masyarakat perkotaan, pemerintah dan wisatawan investor, pedagang dan penyedia pakan ikan, kemudian ada pedagang penyedia bibit ikan. Kemudian nanti ada tenaga kerja yang bergerak di bidang pariwisata, perdagangan alat dan perikanan, kemudian ada perdagangan hasil kerajinan rakyat, serta kegiatan-kegiatan penyuluhan oleh petugas dan pengusaha dari jasa pariwisata. Itu.
Demikian, ketika berbicara masalah danau maninjau yang ada di Sumbar, ini sebenarnya tidak mulus-mulus aja dalam pengelolaan jasa lingkungannya. Ada kendala utama dalam pelestarian sumber daya alam lingkungan danau maninjau, di mana di situ harus memahami nilai-nilai danau yang sudah di apa istilahnya sudah di eh, inisiasi oleh masyarakat. Bagaimana danau ini sebenarnya dari ciptaan Tuhan dan itu mesti atau harus diperhatikan dalam pengelolaan. Kemudian masih rendahnya peran aktif masyarakat dan kesadaran untuk melindungi kelestarian ini masih sangat rendah. Kemudian ada pewujudan untuk memelihara danau ini yang belum terlaksana dengan baik. Kemudian ada penentuan zonasi peruntukan usaha ini juga belum dilaksanakan dengan baik karena kemudian ada tanggung jawab kepemilikan danau, ini juga masih belum clear untuk lokasi-lokasi di kawasan di sana ataupun danau yang benar-benar apa ya, benar-benar pusat pusat untuk keberadaan ekosistem ini juga belum dikelola dengan baik. Kemudian ada apa? eh, peluang usaha ekonomi alternatif masyarakat ini juga belum dilaksanakan dengan maksimal sehingga kurang adanya penyuluhan-penyuluhan yang karena kurang adanya penyuluhan-penyuluhan yang ada di lokasi sehingga masyarakat masih belum peduli atau antusias dalam penanganan pengelolaan kawasan danau. Kemudian minimnya alokasi dana untuk pengelolaan danau, kurangnya kepedulian pejabat daerah dalam pengelolaan danau ini juga masih belum clear. Kemudian ada penegakan regulasi masih rendah, kurangnya koordinasi antar instansi terkait dengan pengelolaan jasa lingkungan ini juga masih sangat rendah. Nah, kemudian selain Danau Maninjau yang ada di Sumatera Barat, ini kita sebagai contoh lain adalah Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Danau Toba ini juga sesuai undang-undang sudah jelas, sudah clear, tidak ada masalah bahwa Danau Toba yang ada di Sumatera Utara ini terdiri atas 3 komponen utama yaitu konservasi, pemanfaatan, dan pengendalian. Ini lagi-lagi masih sama atau hampir mirip dengan danau yang ada di apa Maninjau tadi. Kemudian ada sumber daya air yang banyak ini mengalami penurunan fungsi kerusakan ekosistem dan pemanfaatan-pemanfaatan yang belum terkontrol sehingga mempengaruhi bagaimana income yang masuk ke masyarakat secara keseluruhan masih jauh dari harapan. Kemudian untuk Danau Toba ini sebenarnya pada prinsipnya danau terbesar di Asia Tenggara, di mana lokasi ini termasuk lokasi dengan luasan yang cukup luas gitu. Nah, kemudian ada secara fisik kawasan Danau Toba ini merupakan kawasan yang berada di sekitar Danau Toba yang didelinisasi oleh batasan-batasan berdasarkan tangkapan air atau catchment area. Nah, Danau Toba ini juga ini dimanfaatkan untuk kepentingan sehari-hari pada prinsipnya. Bagaimana kata daerah Tapanuli, mereka memanfaatkan untuk air bersih dari Danau Toba ini. Kemudian PAM, mereka juga berusaha untuk memanfaatkan Danau Toba untuk sumber airnya. Kemudian perkebunan rakyat ini mereka juga masih bergantung dengan keberadaan Danau Toba tersebut. Nah, sedangkan dalam pengembangan kawasan pariwisata, Danau Toba ini memiliki 3 komponen wilayah utama, yaitu wisata alam danau, geopark, dan tanaman bumi atau wisata budaya daerah. Ini tidak lepas dari norma-norma hukum berarti. Kemudian tujuan wisata ini juga menjadi bagian terpenting dalam pengelolaan aktivitas subpervulkanik
untuk menyediakan geopark dan tanaman-tanaman bumi yang diharapkan oleh UNESCO seperti itu. Kemudian ada danau ini. Kemudian ada Danau Sentarum, tadi ada di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan sekarang ada di Kalbar. Danau ini cukup besar, hampir-hampir mirip dengan Danau Toba yang lumayan besar, di mana Danau Sentarum yang ada di Kalimantan Barat ini memiliki atau menyimpan berbagai macam kekayaan dan keanekaragaman hayat dan itu juga mempengaruhi pembangunan ekonomi berkelanjutan. Sudah tercatat bahwa di sana keanekaragaman hayatinya sangat tinggi sekali, yaitu sekitar 675 jenis tumbuh-tumbuhan, 265 jenis ikan, 311 jenis burung, 515 dari jenis mamalia, kemudian di situ ada jenis kura-kura air tawar, labi-labi, dan jenis dari buaya. Danau Sentarum ini dikelompokkan menjadi beberapa tipe habitat. Ada hutan rawa putat, rawa kawi, rawa rengas, rawa tempurau, ada rawa gambut kelansau atau kerintak, ada rawa keranggas, ada tipe-tipe lain yang ada di lokasi tersebut. Nah, Danau Sentarum ini pada prinsipnya sebagai tujuan utama dalam pengelolaan jasa lingkungan tidak lepas dari pengelolaan taman nasional, di mana tujuan utamanya adalah menjamin ekosistem, kemudian meningkatkan populasi ikan-ikan yang ada di lokasi seperti ikan arwana, kemudian ada primata seperti halnya orangutan, kemudian ada bekantan, ada beruang madu, kemudian ada buaya senyulong juga. Nah, dalam peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan dan potensi objek dan daya tarik ekowisata dalam rangka peningkatan ekonomi ini, baik secara lokal, regional, dan nasional, ini menerapkan meningkatkan keberadaan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan melalui pembentukan kelembagaan serta kerjasama dalam pemanfaatan potensi wisata juga harus dimaksimalkan. Nah, selain pulau yang ada 3 pulau yang di Indonesia, kita lihat bagaimana Danau Ceter yang ada di Amerika Serikat. Danau ini prinsipnya terbentuk hasil dari erupsi, di mana terdapat gunung berapi Mazama pada tahun 4680 sebelum Masehi, dan ini bisa dikatakan bahwa danau ini karena dia berada terisolir di lokasi tertentu, dan ini tidak ada konektivitas dari sumber air lainnya, maka danau Ceter ini bisa dikatakan terhindar dari polutan dan dianggap sebagai sumber sumber air yang murni. Aktivitas vulkanik yang terjadi selama 400.000 tahun, yaitu sekitar 11 danau, perlahan membangun stratovolcano yang disebut sebagai Gunung Mazama. Letusan yang dari Gunung Mazama ini kemudian membentuk kaldera dari chapternya. Di danau daftar ini termasuk danau yang cukup unik juga sebenarnya pada prinsipnya. Sama seperti Danau Toba. Danau Toba itu dulunya memang terbentuk dari letusan Toba ya, letusan Gunung Toba. Tapi itu sejarahnya juga cukup panjang sehingga membentuk danau yang cukup luas sana. Kembali lagi ke Danau Ceter. Danau Ceter ini pada prinsipnya dimanfaatkan sebagai objek wisata untuk menjaga keindahan, kebersihan, dan kejernihan dari airnya. Kemudian Danau Ceter ini sebagai situs suci. Mereka menganggap bahwa ini situs yang keramat atau suci karena keberadaan di danau ini yang bisa dikatakan tidak terjamah secara langsung oleh masyarakat atau manusia. Dan di situ keberadaan ekologis Danau Ceter masih sangat terjaga. Tujuan utama dalam pemanfaatan Danau Ceter adalah memanfaatkan lingkungan
dan daya tarik ekowisata dalam rangka peningkatan ekonomi di tingkat lokal, regional, nasional, atau mungkin dalam pemanfaatan danau datar dengan berbagai objek wisata yang dilakukan dengan menjamin kelestarian fungsi ekosistem sebagai habitat dari flora dan fauna dan ekosistem air. Eh, Danau yang merupakan wilayah genangan badan air, kita bisa tarik kesimpulan bahwa di situ eh, pada prinsipnya danau-danau ini terbentuk dari akibat dari gaya tektonik yang kadang-kadang badan air yang ada di bumi ini keberadaannya juga istilahnya terbatas sehingga perlu penjagaan bukan hanya di dalam apa perut bumi, tapi bagaimana keberadaan air yang ada di permukaan bumi. Seperti halnya Danau Maninjau, Danau Toba, dan Danau Sentarum, ini perlu adanya pengelolaan berkelanjutan. Dan pengelolaan kawasan Danau Maninjau umumnya sebagai lembaga yang belum bisa berfungsi secara maksimal karena kepengurusan dari pengelolaan kawasan danau ini masih bergantung pada pengusaha apa ya sumber yang besar dalam artian salary yang besar untuk penanganan kawasan tersebut. Kemudian walaupun secara fungsi ekosistem habitat dari danau ini istilahnya apa perlu penjagaan lebih ketat untuk flora dan faunanya dalam perlindungan. Dan ketiga lokasi danau yang ada di Indonesia paling tidak menjadi daya tarik ekowisata di mana keberadaan dan peran serta masyarakat adat atau lokal dapat dilakukan dengan maksimal dalam pengelolaan kawasan melalui penguatan dari kelembagaannya tersebut. Kemudian ada perbandingan dari pengelolaan jasa lingkungan danau yang ada di Indonesia dengan yang ada di luar negeri seperti Amerika tadi, yaitu danau chapter, di mana di lokasi di Amerika mungkin pemerintah memanfaatkan ini sebagai objek wisata yang paling menarik, objek wisata yang menyajikan keindahan, kebersihan, dan kejernihan air dengan agenda-agenda pengkeramatan danau. Terutama keramat Danau Charter Carter ini sebagai situs suci. Kemudian keberadaan ekologis Danau Carter juga masih sangat terjaga. Tetapi untuk yang di Indonesia, terkadang pemerintah atau masyarakat masih belum peduli terhadap keberadaan dari danau tersebut. Sehingga karena kurangnya kepedulian berarti tidak lepas dari minimnya kontribusi untuk menciptakan perlindungan secara lestari dari danau tersebut. Itu ada pertanyaan dari sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada yang belum presensi ya? Siapa yang belum presensi? Tolong presensi ya. Aji Cahyono, Amanda, Gilang Arga, Gilang Dava, Hasna, Ivan, Ita, Nabila.
Kalau tidak ada pertanyaan, tugas ya, tugas kumpulkan minggu depan. Dan minggu depan adalah minggu terakhir untuk kuliah dan minggu depannya lagi atau awal awal April kita ujian UTS ya. Jadi tugas ini dikumpulkan tanggal 30, tanggal 6 kita ujian. Tugasnya ini tugasnya. Buat rancangan pengelolaan jasa lingkungan dengan studi kasus pada kondisi lingkungan yang ada di sekitar teman-teman. Jadi lihat kondisi lokasi yang ada di sekitar rumah atau tempat tinggal teman-teman. Dan di situ buat kriteria penyusunannya dan rencananya seperti apa, potensi dan ancamannya bagaimana, tahapan-tahapan pengelolaan jasa lingkungannya yang perlu dikembangkan seperti apa, keterlibatan masyarakat atau lembaga itu seberapa besar, dan evaluasi serta monitoring dari pengelolaan ketika nanti berjalan itu bagaimana. Jadi paling tidak tulis rancangan pengelolaan jasa lingkungan yang ada di lokasi teman-teman. Kalau misalnya lokasi teman-teman ada di Sragen misalnya, Sragen di sana potensi kawasan yang ada di sana, oh ternyata ada waduk misalnya. Waduknya perlu ada pengelolaan jasa lingkungan. Nah, kemudian dari waduk tersebut rencananya akan dibuat tempat ekowisata waduk misalnya. Kemudian tetapi dari rencana tersebut kita juga harus melihat potensi dan ancamannya. Potensi dan ancamannya dari waduk yang ada di sekitar lokasi tersebut apa? Oh, masyarakat masih belum peduli terhadap lingkungan sehingga banyak pencemaran atau banyak sampah-sampah yang berdampak pada keberadaan waduk. Kemudian eh, apa? Ancaman lain misalnya masyarakat kurang peduli terhadap waduk, mereka hanya memanfaatkan sumber airnya, tetapi mereka tidak menjaga lokasi waduk. Tapi pada prinsipnya potensi waduk ini menjadi potensi yang besar untuk pemanfaatan untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat misalnya. Kemudian tahapan-tahapan pengelolaan jasa lingkungannya bagaimana. Kemudian ada keterlibatan lembaga dan komunitinya, dan evaluasi serta monitoring dari pengelolaan ini ketika berjalan seberapa jauh itu. Jadi itu tolong buat paper singkat dari masing-masing orang yang nanti dikumpulkan di minggu depan. Itu ya tugasnya ya. Ya, Nadia. Izin bertanya Bu, itu tugasnya nanti tulis tangan atau diketik ya Bu? Diketik aja, enggak apa-apa. Oke, sama Bu. Ya. Jadi itu bisa lewat Google Drive gitu? Boleh dikumpulkan Google Drive aja. Jadi besok dikumpulkan minggu depan ya. Minggu depan siapkan link drive-nya, dikumpulkan pas jam kuliah ya. Kita kuliah hari Rabu kan jam 1. Jadi maksimal jam 1 hari Rabu jam 1 ini dikumpulkan. Jasa lingkungan hari Rabu ya. Berarti tanggal 29 ya. 29 siang jam 1 itu dikumpulkan sebelum kita kuliah. Nanti saya cek dulu maksimal jam 1 ya. Itu kalau bisa sih sebelum jam 1 sudah dikumpulkan. Nanti kita kuliah jam 1 hari Rabu. Ujiannya berarti tanggal 5. Tesnya tanggal 5. Tanggal 5 hari Rabu minggu depannya. Itu ya. Ada pertanyaan lain? Oke, ada pertanyaan lain? Tidak ada pertanyaan? Jangan lupa ya tugasnya ya.
karena kita belum ambil tugas. Jadi sebelum UTS kita ada tugas ini. Nanti minggu depannya lagi tanggal 5 kita ada ujian UTS. Jadi on time. Karena semester genap pendek sekali. Jadi benar-benar padat dan pendek waktunya. Jadi nggak bisa mundur-mundur. Karena ini nanti berpengaruh terhadap apa tugas-tugas yang lain juga. Itu, oke, ada pertanyaan? Cukup ya? Tidak ada pertanyaan? Cukup, Bu. Baik, Lintang. Baik, Nadia. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita ketemu di minggu depan ya. Tugasnya jangan lupa dikumpul di Google Drive. Tolong siapkan Google Drive-nya. Nanti tolong linknya di-share ke saya. Kemudian apa? Setiap orang bikin ya. Jadi lihat kondisi di lokasi masing-masing dan dilihat potensinya seperti apa, kondisi kawasannya bagaimana dan evaluasi monitoring ke depannya seperti apa. Itu dicek dari masing-masing. Setiap orang pasti beda-beda ya kondisinya. Bisa mengangkat beberapa studi kasus yang lain. Itu oke, kalau nggak ada, kita ketemu di minggu depan. Terima kasih banyak.